Hai, halo teman-teman Dinarji, sahabat-sahabat Dinarji, apa kabar? Senang sekali hari ini di hari Kamis jam 12 siang saatnya Power Tips bersama saya Daniel Wibowo. Yes, ini adalah persembahan dari Dinarji Indonesia untuk semuanya, Anda-Anda semuanya ya. Nah, siapa itu Dinarji? Dinarji adalah perusahaan konsultan yang berdiri sejak tahun 2011 di Indonesia. Dinarjinya sendiri berdiri sejak tahun 1982 di Swiss dan telah berkembang di 13 negara dengan 200 konsultan dan 2.000 klien di seluruh dunia. Apa yang Dinarji lakukan? Jadi Dinarji ini bergerak dalam mindset dan juga soft skill. Ya, Dinarji melakukan consulting dan facilitating serta training and coaching. Nah, salah satu yang Dinarji lakukan untuk juga berbagi dengan teman-teman semuanya, ya kami punya beberapa series, ada Power Vibes di setiap Rabu malam, semalam, dan juga Power Tips ini di setiap hari Kamis jam 12 siang. Power Tips ini akan membagikan banyak tips untuk teman-teman semuanya yang powerful tentu saja dan juga impactful ketika langsung diaplikasikan. Minggu kemarin kalau teman-teman ingat kita sudah ngobrol tentang tips untuk managing remote team yang harus kita lakukan dalam memperbaiki diri kita bagaimana pola komunikasi ya. Kan punya powerful language yang bisa lihat, masuk ke malam lihat kamera, bukan ke bawah, kemudian attitude-nya, antusias, semangat, kemudian voice-nya. Jangan ngomong terlalu cepat seperti ini karena tidak akan bisa ditangkap. Jangan juga ngomong terlalu lambat karena pasti ngantuk yang meeting bersama dengan Anda. Lalu volumenya jangan terlalu kencang seperti ini, tapi juga jangan juga terlalu pelan dan seperti ini kan nggak kedengeran, ya kan? Kemudian kata-katanya keep it simple, kata-kata yang positif, gitu. Nah, selain kita bahas bisnis yang selanjutnya, mungkin sama Wadodo, kita akan ngobrol selanjutnya apa untuk melakukan managing remote team. How to manage your team remotely. Segera saya akan langsung ajak Vita Wardoyo untuk bergabung bersama dengan saya sebentar. Kita tunggu Vita Wardoyo bergabung ya. Baiklah, sekali lagi Power Tips ini bisa Anda ikuti di setiap hari Rabu jam 12 sampai dengan 12.15. Sudah hadir bersama dengan saya, Vita Yanti Wardoyo. Yeay! Hai Nil, sorry tadi sinyalnya nggak bagus. Gak Jadi aku apa-apa, aman. utak-utik. Kita kompakan loh, biru-biru loh hari ini Iya ya kan? loh, iya nih. Senada nih kita udah Ya. semangat. Senada seirama titian muhibah. Oke, Hai minggu kemarin kita Sandi. sudah ngobrol. Hai, siapa yang datang? Hai, Sandi Kumalasari. Selamat Mm-mm. datang. Sambil menunggu yang lain berkumpul, ke minggu kemarin kita sudah ngobrol tentang eh, bagaimana memperbaiki pola komunikasinya, ya. Yes. Attitude-nya, suaranya, body language-nya, kata-katanya, gitu. Mm. Nah, minggu ini kita juga akan menjawab pertanyaan dari Ririn Septiani, Mbak Vita. Yang Mhm. susah dari managing tim remote adalah perasaan terhubung dengan tim itu. How to engage How timnya to nih susah engage? Oke, nih. betul betul. Hai Titi, ya. Kita engage tim berarti topiknya hari ini ya. How to Mm-mm, mm-mm, engage a mm-mm. team. Oke. Engage remote team terutama karena kita banyak yang masih separuh-separuh WFO-nya kayak gitu kan Nil ya. Ya, betul. Nah, Nah, jadi ketika mm-mm, gimana gimana? untuk engage timnya remotely itu tantangannya akan berbeda sama yang langsung ketemu ya, Mbak ya? Biar ya seperti topik yang minggu lalu sebetulnya lebih challenging karena kan tidak tatap muka, kita kan tatap layar Mm-mm. nih kayak kita sekarang nih Nil gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi ada step-stepsnya gitu karena Mm-mm. Dinarji ini very pragmatic, basically kita punya lima poin nih atau Oke, rumusan dari lima mhm. steps yang bisa dilakukan how to engage your remote team ya. Oke. Um, Dinarji ini kan didirikan sama seorang behaviorist dan profesor matematik. Jadi mereka senang Mhm, bikin mhm, rumus nih mengenai effective mhm, behavior mhm. gitu. Khusus untuk engage remote team ini, Saya rumusnya yang sudah siap 5 loh ini. Udah siap. udah dihitung ya.
khusus untuk engage remote team ini ada 5, yaitu nomor 1 positive opening. Jadi selalu buka komunikasi kita dengan kalimat yang positif, menanyakan kabar dan sebagainya. Yang nomor 2 itu sampaikan common objective dari si tim tersebut. Misalnya kita kan lagi ada project sesuatu misalnya gitu. Jadi kamu gimana nih kabarnya gitu kan? Kita lagi ngerjain project ini nih gitu. Tetap, nah, langsung terus yang ketiga pada poinnya mau ngomongin apa gitu. Iya, dan tapi sebetulnya kita pengen kalau engage the team itu sebetulnya kepengen meningkatkan keterlibatan si tim ini, karena mungkin dalam pekerjaan kita yang sekarang WFH ini kan ada perasaan terisolasi sendirian, nggak lihat teman-teman kantor, kerja sendiri. Nah, ini yang kita mau buat mereka lebih terlibat gitu basically, ya. Nah, terus habis itu kita setelah common objective tadi yang ketiga adalah kita mengajukan pertanyaan. So, meningkatkan keterlibatan tim atau engagement itu caranya dengan probing questions. Oke, saya terima dulu ya, nanti nanyanya nanti ya. Jadi positive opening, common objective, probing question. Nah, probing question ini pakai open question gitu. Nanti kita juga bahas deh beberapa jenis pertanyaan. Saya sendiri prefer memakai open bias question atau bahasa Indonesianya pertanyaan terbuka cenderung. Gitu. Terbuka cenderung, baik. Waktu kita tanya, kan si anak buah ini akan menjawab nih, Neil, gitu ya. Waktu anak buah menjawab, pastikan bahwa kita tuh mendengarkan, active listening, mendengarkan, mencatat, active listening. Because we want to know more about our team, karena kita ingin mengklarifikasi, bukan mendengarkan untuk menyanggah. Gitu. Itu bedanya. Ya. Nah, yang kelima adalah get the commitment. Nah, ini menurut aku yang menarik karena komitmen akan tetap datang dari si tim member kita. Oh, tetap tim membernya yang bikin komitmen. Iya, gitu deh. Kan supaya lebih terlibat, orang jadi lebih terlibat waktu usulan mereka dihargai, diterima, dan merekanya sendiri komit untuk melakukan itu, gitu. Gitu sih. Kita coba deh, Mbak. Kita coba bagaimana menerapkan si 5 struktur tadi. Daniel akan jadi anak buahku berarti ya? Gimana? Daniel jadi anak buahku ya? Oh, bukannya sudah ya? Gitu ya. Daniel jadi anak buah yang mungkin gini, let's use the real case aja. Daniel anak buah yang mungkin merasa nggak pernah ketemu bosnya sejak join kantor gitu kali ya. Jadi agak demotivasi. Benar. Oh iya, itu benar. Gimana? Itu lebih termotivasi sih sebenarnya. Oke, kita mungkin bisa mulai ya. Oke, jadi ini adalah aku telepon Daniel atau aku video call sama Daniel gitu ya. Oke. Ya, oke. Yes, kita mulai ya. Hai Neil, gimana kabar? Hai Bu Vita, kabar baik. Bu Vita apa kabar? Sehat-sehat saya. Bu Vita gimana? Aku baik, sehat. Ya, seru sih gitu. Kamu syukurlah. Kamu oke? Ada apa nih Bu, tiba-tiba telepon? Iya, aku mau cek bagaimana kamu. Apakah kamu masih bersemangat considering kita ada project-project, kan kita ada project sama Inspigo juga, ya kan? Tapi kita nggak pernah ketemu di kantor. So how are you, Neil? Bosen di kosan terus, Mbak. Ya Mbak Vita enak di rumah gitu, bisa kemana-mana lah. Saya punya 3x4, itu lagi. Bosen lama-lama. Kerja ya di situ, makan ya di situ, tidur ya di situ. Males Mbak, lama-lama Mbak. Iya, temennya cuma guling ya, Nil ya? Iya, pacarnya nggak ada. Teman-teman nggak ada. Aduh, bosen lah intinya, saya bosen, Mbak. Iya, aku ini sih, Nil. Maksudnya, I can empathize with you. I can understand. Iya sih, pasti agak bosen juga lah ya kalau di kos, ya kan? Ruangannya itu lagi, you do all the things di sana. So,
Jadi kalau menurut Daniel nih, supaya kamu jadi lebih semangat nih Nil dalam mengerjakan project Mm-mm. kita, karena kan kita ada project nih sama eh, Ya, ya. podcast itu, ya kan? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Apa yang Daniel bisa usulin biar semangat kamu meningkat lagi nih ngerjain project itu? Waduh, apa ya? Saya sih semangat kalau ketemu teman-teman sih Mbak, ngantor gitu mungkin nggak sih Hmm, seminggu sekali kayak apa gitu yang ketemu ngobrol-ngobrol oke makan oke. es dung-dung itu gitu. Rasanya tuh kok Makan lebih es bisa dungdung. ngobrol langsung kok lebih enak. Oke, I understand that. Nah, Neil, tapi sekarang COVID kan lagi meningkat terus nih, Neil ya. Iya, Jadi iya, kalau iya. kita berkumpul semua orang di kantor, mungkin itu Mm-mm. melanggar prosedur kesehatan. Jadi apa usul kamu supaya kamu tetap semangat dengan si project itu dan kita nggak melanggar prosedur kesehatan? Waduh, apa ya? Ya Zoom meeting bareng-bareng tapi nggak ngomongin kerjaan gitulah Mbak. Hahaha, hahihi, Oh, gosip-gosip, update-update apa gitu. es dungdung Gempi bareng di gimana tempat Gempi, es masing-masing. dungdung, es dungdung di tempat masing-masing. Tapi sepertinya seru ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Oh gitu, boleh boleh. Eh, Hmm, Kapan tuh enaknya? Hari apa tuh kalau kamu pengen seminggu sekali, Nil? Waduh, Senin itu paling males. Senin kayak Senin pagi Hmm. atau makan siang gitu terus hahaha itu meeting gitu ngobrol-ngobrol sepertinya seru ya. Oh Tapi gitu. catatannya nggak boleh ngomong kerjaan. Catatannya nggak boleh Mm-mm. ngomong kerjaan. Oke, I think that's doable. Jadi kita bikin kayak Monday Boleh Madness gitu ya? ya, Nil ya? Iya boleh Ha dong. ha ha Good, good, ya good. ya ya Nah, ya ya ya. kan ini inisiatif kan datang dari kamu, Nil, supaya kamu lebih tersemangatin gitu ya. Kamu Mm-mm. kapan mau mulai, Mm-mm. Nil? Mm-mm. Ya. Senin depan deh, besok Senin ini. Sekarang kan Kamis nih, Senin. nanti besok atau Yes. Sabtu saya bikin link Zoom-nya. Hari Senin kita mulai ya. Yes. Oke. Okay. Good. Jadi kamu mau kirim Zoom link-nya hari Minggu, terus Oke. Senin kita mulai Monday Madness gitu ya? Pakai undangan yang lucu-lucu, Nil. Oh, iya, boleh, 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 boleh. Oke. Oke, okay. Thank you Neil. Yeah, finish our role Terima play. kasih. Oke, ya, 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 ya. Oh, ini begitu caranya ya. Saya sih tadi Ya, berasa betul. berasa apa namanya dilibatkan gitu. Kamu kepengennya apa? Kamu ingin Hmm, seperti apa gitu. Saya sebagai anak buah yes. merasa diajak untuk ikut dalam kesibukan tim. Exactly. Jadi tujuan engage the team itu terpenuhi kan? Karena Daniel yang Mm-mm. tadinya bosen, terus jadi lebih semangat dan merasa dilibatkan gitu. Nah, jadi rumusnya Mhm. itu tadi kan perilakunya nih teman-teman yang kita tunjukkan di role play ini. Ya, ya, Jangan ya. lupa rumusnya atau stepsnya itu adalah nomor satu, positive opening, ya kan? Aku tadi tanya nih, Daniel Mhm. gimana kabar? Terus yang kedua, iya Nil, kita kan lagi ada project itu Oh ya, kan. betul. Kamu gimana? Tetap kekeh Mhm. dia dengan bosannya itu, gitu kan? Iya, Jadi yang iya, iya, ketiga, iya. kita probing question. Kita tanya nih, Probing uh, question. apa yang bisa nyemangatin kamu? Oh, ternyata uh, pertanyaan terbuka ini, tadi kan aku pakai pertanyaan terbuka, apa yang bisa nyemangatin kamu, Nil, dari project ini? Jawabnya Mhm. masih susah karena nggak memenuhi prosedur kesehatan. Saya sempitkan lagi Oh, pertanyaannya, oke. dibikin lebih cenderung. Oke, Nil, itu usulnya bagus, tapi gimana supaya kamu tetap semangat dengan project itu dan tidak menyalahi prosedur kesehatan? Nah, disempitin lagi pertanyaannya. Itu namanya pertanyaan terbuka Hmm. cenderung gitu. Habis itu yang Mhm, mhm, keempat, mhm. waktu kamu usul-usul, I really listen to you, gitu kan. Take some notes, oh Daniel butuh ini nih, butuh Betul, ini, betul. gitu. Dan yang keempat, yang menarik adalah komitmennya tetap datang dari kamu, meskipun kamu yang punya challenge, gitu. Udah bosen masih disuruh kerja lagi, ya kan Lah, disuruh tapi siapin karena Zoom-nya. Tapi justru karena English. usulnya, ya exactly, karena usul kamu diterima, gitu kan, dilibatkan, and we immediately will do it, kamu justru merasa terlibat kan, Nil, gitu. Iya, betul, 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 betul. Gitu. Wow, Iya sih. langsung bisa Jadi dipraktekkan teman-teman di Narji ya lima betul. Ya, struktur ini tuh ya lima positive lima opening, struktur ini. common Positive objective, opening, common objective, probing questions, mm-mm. terus active listening. Nah, active Yes, listening to really listen, bukan untuk menyanggah,
Yang kelima adalah get the commitment gitu. Nah, probing questionnya, teman-teman jangan lupa pakai pertanyaan terbuka, jangan yang pertanyaan tertutup. Nah, apa itu bedanya? Kalau pertanyaan tertutup itu jawabannya cuma iya dan tidak. Kita ingin, kalau kita mau engage tim kita ingin tim kita berbicara lebih, ya kan? Jadi jangan pakai pertanyaan, udah jelas kan Nil? Udah. Ada pertanyaan nggak? Enggak, gitu. Jangan pertanyaan begitu, ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah harus yang terbuka, jawabannya bisa luas. Kalau kita nggak punya waktu, misalnya Daniel, kamu usulnya apa? Usulnya Mbak, kita bikin party di kantor, kita bikin ngundang rame-rame dan sebagainya, yang nggak mungkin dipenuhin gitu kan. Jadi kita buat pertanyaan kita jadi terbuka, cenderung, yaitu Daniel, usul kamu apa supaya kamu semangat dengan project itu dan tidak menyalahi prosedur kesehatan. Nah, jadi Daniel akan langsung berpikir searah dengan pertanyaan aku. Kalau di Dinarji kita punya terms untuk itu, those who ask questions direct. Those who questions direct. Gitu. Jadi apa namanya, ada pertanyaan terbuka dan terbuka cenderung. Bedanya adalah terbuka cenderung ada batasannya, ya. Sebelum kita pamit, ini sudah lebih dari 1 menit, saya pengen praktek dulu sebentar pertanyaan terbuka dan terbuka cenderung sama Mbak Vita. Kita coba. Oke, coba kamu ajukan pertanyaan. Apa yang Mbak Vita suka dari liburan? I can leave my laptop, I can stop my working, I can go with my family, I can eat whatever I want to eat, I can stop my routines, I can have plenty of time santai-santai. Aku jawabannya banyak ya. kan? Banyak ya. Iya. Iya. Oke. Ya itu terbuka. Itu terbuka. Betul. Oke, kalau terbuka cenderung berarti ada batasannya. Apa yang Mbak Vita suka dari libur Natal 2019? Aku suka karena berkumpul dengan keluarga besar di Semarang, dan Semarang always really feel like at home. Oke, wih saya pinter loh kan, saya bisa melakukan. Ya kan, jadi dikecilin nih, dikasih batasan pertanyaannya, sehingga jawabannya pun lebih terstruktur gitu ya dari tim member kita gitu. Karena most of leaders nggak punya banyak itu waktu dia tim ya. Karena most of leaders nggak punya banyak waktu kan. Jadi 5 tips tadi nih sebelum kita tutup. Yang pertama, positive opening adalah yes. Yang kedua, kemudian common objective. Ingetin kita lagi terlibat project ini nih. Gitu. Yang ketiga, nah kamu gimana kabarnya? Gimana kamu menaikkan semangat? Jadi use probing questions, open bias question, ya. Yang keempat, active listening. Yang kelima, get the commitment from the team. Itu dia yang bisa dipraktekkan. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan how to manage team remotely bersama dengan Vita Wardoyo dalam Our Tips Series. Kita pamit di sini. Saya Daniel Wibowo bersama dengan Vita Wardoyo. Sampai jumpa. Thank you, bye-bye teman-teman.